Selamat datang di channel YouTube saya Anak Uluan. Di sini kita akan membahas SKB keperawatan tentang analisa kasus. Oke teman-teman, mari kita mulai. Soal nomor 1. Obat antihipertensi diresepkan untuk klien dengan hipertensi. Klien mengatakan pada perawat bahwa ia akan memilih obat herbal untuk membantu menurunkan tekanan darahnya. Manakah pernyataan perawat berikut ini yang paling penting untuk disampaikan pada klien? Kita lihat pilihannya. A. Obat herbal tidak aman dan sebaiknya tidak digunakan. B. Saya akan mengajarkan Anda cara pengukuran tekanan darah sehingga dapat dimonitor lebih ketat. C. Anda harus menemui dokter lebih dahulu sebelum menggunakan obat herbal. D. Jika Anda mengkonsumsi obat herbal, Anda harus mengukur tekanan darah secara teratur. E. Jika Anda yakin obat herbal dapat menurunkan tekanan darah, silakan digunakan. Oke teman-teman, jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban C. Anda harus menemui dokter lebih dahulu sebelum menggunakan obat herbal. Jadi yang perlu kita catat di sini dalam menjawab soal ini adalah kita harus perlu perhatikan hal yang paling penting disampaikan kepada klien. Jadi walaupun obat herbal mungkin mempunyai manfaat, namun tidak semua aman untuk dikonsumsi. Karena klien yang dirawat dengan obat konvensional harus disarankan untuk menghindari obat herbal yang mempunyai efek yang sama, jadi kemungkinan besar akan menimbulkan kombinasi obat yang berlebihan sehingga interaksi obat tidak diketahui. Untuk itu, perawat menyarankan klien untuk mendiskusikan penggunaannya dengan tenaga kesehatan yang berkompeten, ya seperti dokter maupun bagian farmasi atau apoteker. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang klien dibawa ke unit gawat darurat oleh tim ambulan setelah mengalami pingsan di rumahnya. Resusitasi jantung paru telah dilakukan namun tidak berhasil. Istri klien mengatakan kepada perawat bahwa pasien adalah seorang pendonor organ tubuh dan mata klien sudah didonasikan. Manakah tindakan yang harus dilakukan perawat selanjutnya? A. Letakkan perban kering yang steril pada kedua mata almarhum. B. Hubungi Yayasan Donor Nasional untuk memastikan bahwa klien adalah pendonor. C. Tutup kedua mata klien, tinggikan kepala tempat tidur dan letakkan kantung es kecil. D. Minta istri klien untuk mendapatkan dokumen legal mengenai donasi organ dari pengacara. E. Lakukan persiapan pembedahan untuk pengambilan kornea mata. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yaitu C. Tutup kedua mata klien, tinggikan kepala tempat tidur dan letakkan kantung es kecil. Kenapa pilihannya jatuh pada C? Karena saat seorang pendonor kornea meninggal dunia, hal yang pertama sekali dilakukan yaitu tetes mata antibiotik dapat diresepkan dan diteteskan. Kedua mata ditutup dan diletakkan kantong es kecil pada kedua mata tersebut. Kemudian kepala tempat tidur dinaikkan sampai 30 derajat. Tujuannya ialah untuk mencegah odem pada kedua mata. Kemudian dalam 2-4 jam bola mata dikeluarkan dan kornea biasanya ditransplantasi dalam 24-48 jam. Jadi pilihan jawaban A salah karena perban tidak dipasang.
Dan beberapa protokol donor organ menggunakan balutan yang dibasahi cairan fisiologis khusus. Dan pilihan jawaban B, bukan tindakan yang harus segera dilakukan. Dan seharusnya klien juga menandatangani kartu donor atau mencantumkan keinginannya semasa hidup dalam SIM atau surat izin mengemudi milik pendonor. Selanjutnya, dokumen lengkap tambahan harus dilengkapi dan prosedur-prosedur resmi mengenai perawatan donor. Oke, selanjutnya mari kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang perawat merawat klien dengan tindakan mastektomi. Klien mengatakan lengannya mengalami pembengkakan dan kondisi ini menunjuk bahwa klien mengalami komplikasi yang tidak diharapkan akibat pembedahan. Apakah prinsip etik yang gagal dipertahankan berdasarkan kasus tersebut? A. Otonomi, B. Berbuat baik, C. Ketaatan, D. Mencegah kematian, dan E. Kerahasiaan. Perlu kita kembali, ada beberapa prinsip etik, 8 kalau nggak salah ya. Jadi berdasarkan kasus di sini, jadi jawaban yang paling tepat pada kasus ini adalah jawaban B, berbuat baik. Kenapa? Karena odem lengan pada area yang dioperasi adalah komplikasi setelah tindakan mastektomi. Mastektomi itu adalah pembedahan atau pengangkatan payudara pada kasus-kasus kanker atau tumor payudara. Jadi ini dapat terjadi segera, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun setelah pembedahan. Komplikasi ini sering terjadi pada klien post mastektomi dan merupakan suatu kondisi yang tidak diharapkan. Upaya agar tidak terjadi komplikasi relevan dengan prinsip etik, yaitu berbuat baik dan tidak merugikan klien. Adanya komplikasi edem pada lengan dapat mengakibatkan penurunan fungsi lengan tersebut yang berarti hasilnya tidak baik. Pilihan yang paling tepat adalah prinsip berbuat baik. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 4. Seorang klien dengan BPH atau benign prostatic hypertrophy sedang menjalani operasi TURP atau transurethral resection of the prostate dan mendapatkan irigasi kandung kemih. Sebelum tindakan dilakukan, perawat bedah memberikan penjelasan dan meminta persetujuan klien. Apakah nilai etik yang utama yang menjadi pedoman perawat dalam tindakan tersebut? A. Keadilan, B. Kebebasan, C. Mendahulukan kepentingan orang lain, D. Persamaan hak, E. Harga diri manusia. Oke teman-teman, pilihan yang paling tepat di sini adalah jatuh pada pilihan option B, yaitu kebebasan. Oke, mari kita bahas. TURP merupakan tindakan invasif yang berisiko untuk terjadinya komplikasi. Penjelasan sebelum pembedahan dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada klien maupun keluarga untuk mengambil keputusan terbaik bagi dirinya. Informed consent adalah persetujuan yang diberikan klien setelah pemberian informasi, merupakan salah satu bentuk penerapan nilai kebebasan. Klien bebas membuat keputusan untuk menerima atau menolak tindakan bagi dirinya. Jadi jawabannya adalah kebebasannya. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 5. Seorang perawat sedang memberikan penjelasan pada klien untuk persiapan pulang pada klien kanker prostat setelah tindakan prostatektomi. Penjelasan yang diberikan agar klien tidak mengangkat beban dengan bobot lebih dari 10 kg selama minimal 6 minggu. Apakah diagnosa keperawatan yang relevan sesuai dengan rencana tersebut? A. Risiko gangguan cairan, B. Gangguan aktivitas dan istirahat, C. Risiko komplikasi perdarahan, D. Risiko mobilitas gangguan fisik, E. Gangguan eliminasi urin. Oke ya, jawaban yang paling tepat adalah pilihan
gangguan resiko komplikasi perdarahan. Kenapa pilihan C? Karena untuk mencegah mengangkat beban yang lebih dari 10 kg selama minimal 6 minggu merupakan penjelasan yang tepat bagi klien pasca prostatektomi untuk mencegah komplikasi perdarahan. Jadi pilihan C adalah diagnosis yang sangat cocok dengan rencana tersebut. Oke, sekian dan terima kasih teman-teman untuk video kali ini. Nanti kita lanjut untuk video berikutnya. Mohon kita diskusi, boleh ditinggalkan komentar pada kolom komentar dan silahkan di subscribe. Oke.